Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Firmansyah, NPM 10 12 18 52, kelas F2 Manajemen. Untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang Ma'rifatul. Baik, penjelasannya akan saya mulai. Selamat menyimak. Ma'rifatul insan atau hakikat manusia. Definisi. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani, spiritual, dan akal. Mid Quran Surat At-Tin ayat 4. Potensi yang dimiliki manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama potensi pendengaran, yang kedua adalah potensi penglihatan, yang ketiga adalah potensi hati. Potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Islam, Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasulullah. Allah diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. Potensi hati. Menurut Ibnu Rajab Hanbali yang dipetik oleh Mustag 2006, hati seperti di dalam hadis ini diumpamakan seperti raja kepada seluruh anggota badan. Ia itu tentara yang patuh dan taat. Sekiranya raja itu seorang yang baik akhlaknya, maka ke semua tentaranya juga berakhlak baik. Namun sekiranya raja itu buruk akhlaknya, maka ke semua tentaranya juga akan berakhlak buruk. Kerusakan hati ini yang akan menyebabkan penyakit jasad dan penyakit jiwa. Mustag 2006. Manusia secara bahasa manusia adalah makhluk yang mempunyai akal untuk berpikir, sedangkan menurut istilah manusia adalah seorang individu. Al-amanah adalah sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan, baik dalam berdagang dan pada hal sosial lain. Mereka yang memilih sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah, kepemimpinan, sebagaimana disebut oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya. Berkenaan dengan al-khilafah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan manusia. 1. Manusia bukan pemilik yang hakiki. Adamu hakikatil mulkiyah, karena pemilik yang hakiki adalah Allah Ta'ala. Yang kedua, manusia harus
mengembannya sesuai dengan hendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut. At-tasharruf bi iradatil mustaklif, yakni Allah Ta'ala. Ketiga, dalam mengembangkannya manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Adamut ta'adi ala hudud. Al-khianat. Bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Na'udzubillah min zalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Kal an'am, bagaikan bintang ternak, seperti pada penggalan ayat Quran Surat Al-A'raf ayat 7 sampai 179 yang berbunyi, mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-qalbi, bagaikan anjing, seperti pada penggalan ayat Quran Surat Al-A'raf ayat 7 sampai 176 yang berbunyi, dan artinya, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurunkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghaluia diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya juga demikian. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kal kidri, seperti monyet, dan kal khinzir, seperti babi. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 65 adalah menceritakan tentang orang-orang Yahudi pada masa lalu yang melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Taurat. Mereka meninggalkan kewajiban beribadah kepada hari Sabtu hanya karena ingin melakukannya pekerjaan duniawi, menangkap ikan di laut, di mana pada hari itu ikan-ikan di laut bermunculan dan mudah ditangkap. Kal kasabi, seperti kayu. Dalam Quran Surat Al-Munafikun ayat 63, ayat ini menyebutkan tentang orang-orang munafik. Mereka memiliki penampilan yang baik, pandai berbicara, dan berlisan fasih. Perkataan mereka membuat pendengarannya akan terpesona, padahal kenyataannya hati mereka sangat lemah, rapuh, mudah shock, penakut, dan pengecut. Kalbu mereka kosong dari iman. Mereka bagaikan kayu yang tersandar, tak ada kehidupan dalam diri mereka. Kal hijarah, seperti batu. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, ayat ini berbicara tentang watak orang-orang Yahudi sesudah mereka diberi petunjuk ke jalan yang benar, dan mereka sudah pula memahami kebenaran itu. Mereka lari darinya, dan hati mereka mengeras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Kal himar, seperti keledai. Orang yang tidak mau mengamalkan isi kitabullah diumpamakan oleh Allah Ta'ala seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Bahkan mereka lebih bodoh lagi dari keledai.
karena keledai itu memang tidak mempunyai akal untuk memahaminya, sedangkan mereka itu mempunyai akal, tetapi tidak dipergunakan. Tertulis pula pada Quran Surat Al-Jum'ah ayat 62. Kal-Ankabut, seperti laba-laba. Orang yang berkhianat kepada Allah Ta'ala, yakni mereka yang berbuat musyrik, tak ubahnya bagaikan laba-laba yang membuat sarang sangat rapuh dan lemah. Sebab sarang laba-laba itulah ibarat dari suatu bangunan rumah yang sangat rapuh. Tertera pula pada Quran Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 41. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.